Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu lalu bersaksi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain, mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus itu, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, Tuhan, siapakah itu? Jawab Yesus, dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas pemegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu, lalu segera pergi. Pada waktu itu, hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan. Dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu. Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi? Jawab Yesus, ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti sekarang. Tetapi kelak, engkau akan mengikuti aku. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil ini sebetulnya menjadi cermin bagi diri kita sebagai pengikut Tuhan. Digambarkan ada 2 pengikut Tuhan, bahkan 3 pengikut Tuhan yang diceritakan dalam bacaan Injil ini. Yang pertama Yohanes yang bersandar di dekat Tuhan Yesus, yang mencoba untuk menggali apa yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua kita bisa melihat di sana Yudas Iskariot. Yang ketiga adalah Simon Petrus. Ada 3, paling tidak 3 karakter para murid yang disuguhkan dalam bacaan Injil hari ini. Kita mulai dari Yudas Iskariot. Kita bisa melihat Yudas Iskariot di sana, walaupun dia murid Tuhan, dan juga anehnya adalah dia itu mulai kerasukan iblis, kerasukan setan, itu setelah menerima roti dari Tuhan Yesus. Apakah roti dari Tuhan Yesus itu lalu ini adalah gambaran bahwa ini adalah dari iblis begitu? Sehingga ada orang yang mengartikan bahwa setiap Ekaristi itu orang-orang Katolik itu merayakan kedatangan iblis. Ada banyak orang yang mentafsirkan seperti itu. Bukan.
Tuhan Yesus sebetulnya memberikan roti itu, memberikan kesempatan kalau roti itu sudah bersatu dengan orang itu, Tuhan memberikan kebebasan kepada sang maut untuk mempengaruhi orang itu. Karena kedekatan dengan Tuhan itu membuat sang maut atau setan itu menggoda orang itu supaya orang itu digedor begitu sedemikian rupa sehingga orang itu mau untuk mengikuti jalan dia dan mengkhianati Tuhan Yesus. Setiap kali kita bersatu dengan Tuhan, kita akan mengalami godaan-godaan atau cobaan-cobaan itu. Jadi kalau mau untuk tidak diganggu setan, ya jadilah setan gitu sebetulnya. Kenapa? Karena setan tidak akan saling mengganggu satu sama lain. Jadi kita bisa melihat kalau kita itu dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, cobaan, godaan itu semakin kuat dalam diri kita. Nah, Yudas tidak kuat dalam hal itu. Dan Tuhan membiarkan juga setan untuk mengganggu. Karena Tuhan juga memberikan kebebasan kepada para muridnya. Dia mau menentukan ikut siapa. Yudas justru ikut setan. Sehingga dia mengkhianati Tuhan Yesus. Bahkan bukan mengkhianati, tapi menjual Tuhan Yesus. Demi untuk tujuan-tujuan pribadinya. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan. Apakah kita juga punya karakter seperti Yudas? Yang hanya menggunakan gereja, menggunakan Yesus, hanya melulu untuk kenikmatan pribadi. Kita juga bisa belajar dari Simon Petrus. Simon Petrus, memang dia mengatakan bahwa akan mengikuti Tuhan sampai akan memberikan nyawanya. Tapi Tuhan mengatakan bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, pada hari itu juga Petrus sudah menyangkal 3 kali. Walaupun Petrus itu menyangkal, tetapi dia bertobat. Kembali lagi nantinya. Bahkan dia memang menjadi sokok guru dari gereja. Pertobatan inilah yang sebetulnya mau untuk dinanti oleh semua orang. Walaupun orang itu pernah menyangkal Tuhan dengan melakukan dosa. Karena dosa yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah sebetulnya kegagalan kita menjadi murid Yesus yang setia. Sehingga kita jatuh dalam dosa. Nah, kita juga mengalami seperti Petrus. Nah, apakah kita mampu untuk bisa bertobat? Menyerahkan hidup hanya melulu kepada Tuhan. Dan memberikan hati ini untuk Tuhan bertahta dalam hati kita. Kita bisa belajar dari Simon Petrus. Ibu, Bapak, Saudara, Saudara yang kasih. Lalu kita bisa belajar juga dari Yohanes. Kata Yohanes artinya Yahweh yang mengasihi. Dan betul dalam diri Yohanes itu orang bisa merasakan atau kita bisa melihat dia memang murid yang dikasihi oleh Tuhan. Maka seringkali disebut dengan murid yang terkasih. Dia karena kedekatan dengan Tuhan, maka dia bisa bertanya kepada Tuhan dengan enak. Kita pun juga tidak hanya sekedar menjadi murid, tetapi juga menjadi anak, menjadi saudara dari Tuhan Yesus juga, dari anak Bapa. Dan kita, kedekatan ini hendaknya juga bisa menjadikan bagi diri kita kesempatan untuk berdialog, bertanya, mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Nah, kita diharapkan mampu belajar juga dari Yohanes. Nah, dari 3 murid ini kita bisa belajar. Kita sebenarnya masih tahap yang mana? Apakah kita masih mempunyai kesempatan untuk mengubah diri kita menjadi semakin lebih baik? Dengan kita menjadi semakin lebih baik, kita semakin bisa memahami apa yang diderita oleh Tuhan dalam kisah sengsaranya. Sehingga kita bisa menangkap apa yang menjadi rencana Allah Bapa ya untuk diri kita pula. Sehingga kita bisa menyerahkan diri secara total kepadanya. Dengan demikian kita dalam pekan suci ini bisa semakin mendalami, bukan hanya merenungkan sengsara Tuhan, tetapi juga membentuk diri kita sendiri. Selamat merenungkan.